Bergabung saat ini lewat sambungan dalam jaringan, Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Pak Gayus, selamat sore, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Semoga Anda sehat selalu. Dengan kita melihat saat ini asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Susi bersaksi di muka persidangan untuk majikan mereka, Sambo dan Putri. Dan kita merujuk lagi dari beberapa keterangan yang sempat disampaikan Susi sebelumnya di hadapan di muka sidang untuk terdakwa Richard Eliezer. Anda menangkap bahwa suasananya mungkin akan sama seperti sidang Eliezer saat itu atau mungkin ada yang berbeda nih, Pak Gayus? Ya, saya tidak bisa memprediksi dengan tepat, tetapi kalau disandingkan dengan saksi yang lain, dan saksi ini sudah mendengarkan karena saksinya ini tidak dipisah-pisah, tentu ada perubahan. Tetapi perubahan apa yang diharapkan adalah perubahan yang kembali kepada kejujuran, kembali kepada keterangan yang tidak palsu. Nanti bisa kena kesaksi palsu kalau keterangannya berbeda dan bedanya itu menyimpang begitu. Ini saya dengarkan bahwa majelis menentukan agar setiap pemeriksaan saksi ini dihadirkan. Itu yang saya maknai dengan akan di cross check. Ini agak jarang terjadi untuk pengadilan pidana pada umumnya karena ini merupakan konfrontir, ya. Ini merupakan konfrontasi antara saksi yang jarang terjadi. Tapi ini tidak melanggar. Hakimnya memberikan leluasan untuk sebuah keperluan, yaitu mencari kebenaran material. Boleh saja hakim melakukan satu acara-acara yang efisien dan efektif untuk hakim atau majelis mempelajari. Yang umum adalah saksi bisa di cross check dengan terdakwa, ini yang umum. Tapi semuanya tidak masalah karena hakim menggunakan satu sistem yang bernama bahwa sidangnya adalah sidang yang lebih mengutamakan kepada esensi kebenaran material, ya, tidak pada formil. Ini masih dalam koridor kewenangan hakim dan pemimpin, dan rujukan undang-undangnya adalah undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. Baik, sebagai pengingat mungkin juga sebagai pengetahuan juga buat publik nih Pak Gayus, sebetulnya sosok saksi dalam proses persidangan ini apa yang perlu diperhatikan, apa yang harus dicermati, dan bentuk tanggung jawab seperti apa saat seorang saksi ini hadir di muka persidangan? Saksi dituntut untuk bicara yang benar, ya, dan tidak boleh bohong. Saksi ini bukan hak, tapi saksi ini adalah kewajiban setiap orang yang diperlukan oleh pengadilan. Jadi tolong dipahami, saksi wajib hadir. Kalau tidak hadir, pasal 159 ayat 2 itu bisa dilakukan upaya paksa. Inilah menunjukkan bahwa peran saksi. Saksi ditambah dengan surat, ditambah dengan keterangan terdakwa merupakan petunjuk bagi hakim untuk memutus perkara dengan keyakinannya. Ini undang-undang, jadi peran saksi sangat tinggi sekali karena saksi ini sebenarnya tidak terkait apapun, tapi dia orang yang melihat secara langsung, mengalami dan melihat dan mendengar sendiri. Bahkan Mahkamah Konstitusi memperluas siapa saja yang bisa memberi keterangan yang relevan dengan perkara yang disampaikan keterangan itu. Jadi bagi saya, saksi ini merupakan unsur akan menuju kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, saksi diancam dengan pidana kalau dia bersaksi dusta. Termasuk kesaksiannya harus jujur juga di muka persidangan. Apa yang perlu kita pahami soal nilai jujur saat saksi ini menyampaikan keterangan di muka sidang? Ketika disandingkan dengan keterangan lain orang atau dengan alat bukti lain yang ada. Alat bukti lain itu bukan cuma saksi, tapi banyak alat bukti lain termasuk ahli. Kalau ahli mengatakan ini tidak benar, sepengalaman yang kita temukan ketika sidang kopi sianida, kopi beracun itu, ahli menentukan sekali itu. Ketika disandingkan, maka ahli pun bisa menjadi alat bukti yang sah. Karena masuk dalam pasal 184 ayat 1, yaitu ahli memegang peran di antara 5 alat bukti lainnya termasuk saksi ini. Jadi masing-masing bisa diperkuat, nanti hakim bisa memiliki logika dan keyakinan, maka putusan bisa diambil.
dengan kehadiran ART Susi ini bersaksi untuk terdakwa majikannya begitu, eh, Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, Anda menangkap esensi apa yang coba dibawa oleh jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Susi di muka sidang hari ini? Saksi ini adalah betul-betul yang menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, sehingga jaksa atau JPU memerlukan keterangannya dari orang yang langsung melihat, mengalami, dan melihat sendiri ketika itu. Tetapi perlu diingatkan pada saksi ini ada ancaman hukuman pidana 7 tahun, bahkan bisa 9 tahun kalau menimbulkan kerugian buat orang lain apabila dia bersaksi dusta. Dia harus jujur. Soal emosional, soal hubungan kepegawaian harus kesampingkan di saat ini. Beban-beban itu harus kesampingkan. Pengadilan memerlukan kejujuran dan kepastian apa dialaminya untuk Susi ini khususnya. Baik, kita juga bergabung saat ini dengan Reza Indragiri Amriel selaku pakar psikologi forensik yang juga bergabung lewat sambungan dalam jaringan saat ini. Bang Reza, apa kabar Bang? Halo, selamat sore. Iya, Anda menangkap ada nilai tertentukah dari kehadiran Susi bersaksi di muka sidang untuk majikannya, Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini? Barangkali bagi terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati, Susi ini bisa dikategorikan sebagai saksi mahkota. Dalam pengertian sebagaimana tadi dikatakan oleh Profesor Gayus, diasumsikan saksi Susi ini yang melihat, yang menyaksikan langsung peristiwa yang disebut-sebut sebagai kejahatan seksual tersebut. Tetapi berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Susi pada sesi persidangan sebelumnya, di mana majelis hakim justru menilai saksi ini tidak kredibel, keterangannya tidak valid, justru boleh jadi saksi Susi ini dihadirkan justru untuk membuktikan kebohongan-kebohongan, membuktikan keterangan-keterangan palsu yang diberikan oleh para saksi lainnya. Dengan kata lain, saksi Susi justru dengan keterangan dia yang sedemikian rapuh itulah yang diharapkan barangkali akan bisa men-challenge atau meruntuhkan keterangan-keterangan atau klaim apapun terkait dengan kejahatan seksual tersebut. Tapi dengan pengalaman Susi yang kita juga sudah sama-sama simak pada sidang Eliezer beberapa saat lalu atau beberapa hari sebelumnya, tampaknya penilaian stigma negatif dijatuhkan kepada Susi, disebut bohong, tidak memberikan keterangan yang benar. Nah, untuk kondisinya sekarang, kemungkinan itu apakah masih terbuka, terlebih ini bersaksi untuk majikannya? Hitung-hitungan di atas kertas, kehadiran seseorang dalam hal ini saksi dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya, barangkali akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk belajar beradaptasi, belajar menjawab pertanyaan, belajar mengendalikan ketegangan emosional yang barangkali dia alami di ruang sidang. Hitung-hitungan di atas kertas demikian. Tetapi saya khawatir bahwa terhadap saksi yang notabene sangat bersahaja ini, stabilitas emosional itu tidak kunjung dia peroleh, ataupun kalau berhasil dia peroleh, boleh jadi akan sangat gampang untuk diguncang kembali ketika baik itu jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, apalagi majelis hakim memberikan tanda petik tekanan ekstra kepada yang bersangkutan. Baik. Nah, kalau kemudian kenyataannya adalah saksi Susi tidak kunjung berhasil mengendalikan dirinya, maka saya khawatir bahwa kehadirannya dari waktu ke waktu tetap tidak akan berefek produktif atau konstruktif bagi proses sidang itu sendiri. Oke, nanti kita akan coba lanjutkan lagi, termasuk kita menyoroti sejauh mana perkembangan dari proses sidang terhadap Sambo dan Putri dengan salah satu saksi yang hadir di muka sidang adalah asisten rumah tangga mereka, Susi. Tetap bersama kami di Kompas TV.